Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu kalor laten. Di awal tadi kita punya kalor jenis dan juga kapasitas kalor. Kita lanjut ke kalor laten. Nah, bahwa suatu zat itu dia akan berubah suhunya jika ada energi yang berpindah. Suatu zat suhunya itu akan berubah jika ada energi yang berpindah antara zat tersebut dengan sekelilingnya. Entah itu energinya masuk ke zat itu atau energinya itu keluar dari zat. Karena adanya perpindahan energi, maka suhunya itu akan berubah. Selanjutnya, ada kalanya perpindahan energi itu tidak menghasilkan perubahan suhu, tetapi perpindahan energi itu akan merubah wujud zat. Perubahan wujud zat itu biasa disebut dengan perubahan fase. Contohnya perubahan dari fase padat menjadi fase cair, atau fase cair menjadi fase uap, ataupun yang sebaliknya. Nah, semua perubahan fase itu akan mengalami yang namanya perubahan energi dalam, tetapi tidak mengalami perubahan suhu. Artinya, ketika zat itu mengalami perubahan fase, suhunya tetap. Ketika zat itu mengalami perubahan suhu, fasenya tetap. Begitu juga ketika perubahan fase terjadi, perubahan suhu itu tidak akan terjadi. Nah, contoh, suatu sistem terdiri dari zat yang berada dalam dua fase dalam kesetimbangan. Contohnya campuran antara air dan es. Jumlah awal air adalah sebesar Mi atau M awal. Terus kemudian ada sejumlah kalor Q yang masuk ke dalam sistem. Sistemnya tadi adalah air dan es. Sehingga jumlah akhir air adalah Mf atau M akhir, karena es tadi sudah mencair. Oleh karena itu, jumlah es yang melebur itu sama dengan jumlah air akhirnya. Jadi dalam proses ini, kalor laten dalam perubahan fase itu didefinisikan dengan kalor laten yang dilambangkan dengan L besar, itu adalah kalor dibagi perubahan massa. Nah, sedangkan besar energi yang dipindahkan ke sistem selama perubahan fase itu adalah sebesar Q, energi kalornya tadi sama dengan L dikali delta M, atau L dikali dalam kurung MF min MI, atau M akhir dikurangi M awal. F itu final atau akhir, I itu inisial atau awal. Kalor laten itu dia ada untuk proses yang namanya perubahan fase. Nah, makanya kenapa kok kalor laten itu ada kalor laten peleburan dan kalor laten penguapan. Nah, kalau untuk kalor laten peleburan itu terjadi ketika zat itu melebur. Kalau kalor laten penguapan itu adalah ketika zat itu berubah fase dari cair ke gas. Ini zatnya, ini titik leburnya, ini adalah kalor laten peleburan. Ini titik didihnya. Untuk yang di kolom ke yang terakhir itu adalah kalor laten penguapannya. Kalor laten itu satuannya adalah joule per kilogram. Kalau kalor jenis itu satuannya tadi joule per kilogram derajat Celcius. Kalau kalor laten joule per kilogram. Ini adalah grafik suhu dan energi. Nah, sumbu Y itu merupakan suhunya, yang sumbu X itu merupakan energi yang ditambahkan. Ini ada perubahan es bersuhu minus 30 derajat berubah menjadi steam atau uap yang bersuhu 100 kurang dari 120 derajat. Jadi prosesnya itu ada 5. A, B,
C, D, dan E. Proses A ini adalah proses perubahan suhu. Nah, jadi di sini di proses A itu kita kalau ingin memasukkan di perhitungan untuk yang perubahan suhu, kalau yang diperlukan itu tadi kita pakai persamaan Q sama dengan MC delta T. C-nya itu berarti kita pakai C dari S atau kalori jenis dari S. Setelah S itu mencapai suhu 0 derajat, dia akan berubah menjadi air atau fasenya akan berubah jadi air. Perubahan fase antara es dan air itu ada di proses kedua atau B. Nah, di sini itu masih berupa campuran, jadi campuran antara es dan air. Untuk yang proses C itu sama dengan proses A, itu adalah proses perubahan suhu. Ini seluruhnya sudah berupa air. Selanjutnya, air itu akan berubah menjadi uap. Itu ada di proses D. Nah, jadi di proses D itu adalah masih berupa campuran air dan uap air. Selanjutnya, proses yang terakhir itu E, itu adalah sudah berupa uap seluruhnya. E ini dari 100 ke kurang dari 120 ini adalah merupakan perubahan suhu. Jadi yang datar B dan D ini merupakan perubahan fase. Proses A, C, dan E ini adalah perubahan suhu. Contoh, berapa massa dari uap? Nah, massa uap pada suhu 130 derajat yang dibutuhkan untuk menghangatkan 200 gram air pada 100 gram wadah dari 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Kita harus mengetahui berapa proses yang akan terjadi. Nah, yang pertama, energi transfer dalam proses yang dari uap. Nah, uap tadi kan suhunya lebih tinggi daripada air. Pasti uap tadi dia akan suhunya akan turun. Nah, untuk penurunan suhunya tadi, uap itu mengalami 3 proses. Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya, Q hot atau Q panas atau Q lepasnya itu dapat dijumlah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Sedangkan yang dari air itu hanya melalui satu proses. Atau Q dinginnya itu hanya satu proses. Jadi massa air dikali kalor jenis air dikali delta T-nya ditambah massa wadahnya, kalor jenis wadahnya, dan perubahan suhunya. Jadi massa uap itu dapat dicari dengan cara ini. Nah, ternyata diperoleh massa uap yang dibutuhkan itu sebesar 10,9 gram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.